beberapa bulan yang lalu memang kami didatangi oleh seorang misionaris yang saat ini lagi ada di Jerman. Siapa lagi kalau bukan Paul Zeng. Beliau waktu itu mendatangi beberapa mualaf-mualaf mulai dari Jakarta sampai ke Surabaya, termasuk Pak Yudi Mulyana, kemudian juga Bapak Mokowinta, kemudian ke Surabaya menemui beberapa mualaf di Surabaya termasuk saya, kemudian Pak Menahem Ali, kemudian Pak Ali Mahrus, dan kami pertemukan dengan teman-teman di Abdullah Wasian Foundation. Bahkan waktu itu ada rencana mau adakan dialog antara Pak Menahem Ali dengan Paul Zeng ini. Beliau ini adalah seorang penginjil yang saat ini ada di Jerman. Saat itu Paul Zeng sudah memposting bahwa Pak Yudi Mulyana sudah murtad lagi. Tapi waktu itu saya tidak percaya. Kemudian ada video bahwa Pak Ali Mahrus yang beliau datangi juga waktu itu di Surabaya dengan saya, Pak Ali Mahrus juga sudah dimurtadkan lagi oleh dia. Dia kirim fotonya bahwa Pak Ali Mahrus sudah dibaptis, tapi untuk menjaga kerahasiaannya dia tidak berani bercerita lebih panjang. Dan anehnya Pak Ali Mahrus sendiri sewaktu saya hubungi, beliau hanya bilang hoaks saja, tapi tidak berani mengklarifikasi secara langsung, baik itu melalui tulisan maupun melalui video. Yang jelas kita prihatin, gerakan-gerakan mereka saat ini sangat gencar, penginjilan sangat aktif. Apa yang dilakukan Paul Zeng, mendatangi para mualaf-mualaf, kemudian menawarkan berbagai hal untuk kembali menjadi Kristen lagi. Yang jelas kalau Pak Yudi Mulyana ini berhasil mereka murtadkan lagi, itu adalah suatu prestasi besar. Karena apa? Karena Pak Yudi Mulyana sudah Muslim 11 tahun, bahkan sudah ditarik ke Departemen Agama Islam waktu itu, menjadi Bimas Islam di Surabaya. Sekarang udah pindah di Surabaya waktu itu ya. Waktu itu masih ada di Cirebon. Kalau Pak Yudi Mulyana ini betul-betul sudah menjadi Kristen lagi, ini memang suatu prestasi besar buat para penginjil-penginjil semacam Paul Zeng yang sudah berhasil menarik kembali mereka yang sudah menjadi Islam kembali menjadi Kristen. Banyak hal memang mengapa seseorang bisa kembali lagi. Pertama adalah masalah keluarga, kedua masalah ekonomi. Kami juga ditawarkan beberapa hal. Memang beberapa orang ditawarkan untuk kembali menjadi Kristen dan menjadi penginjil, ya karena faktor ekonomi akhirnya mereka bisa kembali menjadi murtad. Seperti Pak Ali Mahrus juga sama. Kami dari Abdullah Wasian Foundation waktu itu sudah memualafkan beliau, dan beberapa kali juga sudah kita pakai menjadi moderator di setiap acara diskusi lintas agama di Abdullah Wasian Foundation. Setelah bertemu dengan Paul Zeng, ada pendekatan-pendekatan ekonomi yang kita tahu sendiri bahwa Pak Ali Mahrus ini sampai hari ini, menurut keterangan beliau pada saya waktu itu, masih mendapat tunjangan dari gereja, masih dapat sembako, masih mendapatkan uang tunjangan dan sebagainya, karena waktu itu kartu identitas pendetanya belum dicabut. Bahkan anaknya masih sekolah di sekolah teologi di Malang, calon pendeta juga. Memang berat mualaf-mualaf yang saat ini sudah masuk Islam, kemudian terkendala di beberapa hal termasuk ekonomi, itu yang menjadi bidikan orang-orang misionaris untuk menarik mereka kembali, apalagi mereka adalah seorang tokoh. Bahkan isunya waktu itu Bapak Mokowinta juga diisukan kembali menjadi murtad. Saya berharap mereka kembali sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah pilihan hidup atau mati nanti di hari kelak. Saat hidup kita masih diberi kesempatan untuk bertobat,
Tetapi kalau sudah mati, maka bertobat itu sudah sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami secara pribadi, Muhammad Ali Makhrus atau Markus, membuat satu pernyataan sikap kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Di dalam hati kami yang paling dalam dan setulus-tulusnya, ini adalah kejujuran hati kami untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya kepada beliau Ustadz Jafar Umar Siddiq Umar Tholib selaku Panglima Laskar Jihad, dan juga kepada beliau Habib Rizik selaku Ketua FPI di Indonesia ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala bentuk kesaksian saya yang dalam kaset. Kami sudah mencabutnya. Kami berterima kasih karena kami sudah disadarkan kembali, dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah banyak membawa satu hal sehingga kami boleh sadar akan kesalahan kami. Namun di sini kami ingin sedikit menerangkan bahwa kami tidak ada unsur kesengajaan untuk merekam atau direkam menggandakan dalam bentuk kaset apapun. Kami tidak pernah tahu tentang bentuk rekaman itu. Namun kami sadar bahwa memang ini adalah salah satu kesalahan dalam kesaksian kami. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dengan rasa tanggung jawab kami ini, jikapun kami harus mati, izinkan kami harus mati dalam keadaan iman dan Islam. Izinkan pula bahwa kami harus memperjuangkan kehidupan kami ini, yaitu dengan satu rekaman ini kami berjanji kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada beliau-beliau yaitu Habib Rizik maupun juga Ustadz Jafar Umar Tholib, kami punya satu kerinduan untuk mengembalikan orang-orang yang sudah kami kristenkan. Itu adalah janji kami sebelum kematian itu menyebut kami, dan janji itu akan kami buktikan karena kami adalah seorang hamba yang kami sadar bahwa kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi selama ini di luar kontor kesadaran kami. Kami tidak ingin membawa satu genderang perang kepada Islam, karena melalui rekaman ini atau jauh sebelum ini kami sangat cinta Islam, kami sangat cinta Allah, kami sangat cinta Rasulullah. Apapun yang terjadi pada kaset itu adalah satu kesalahan fatal bagi kami. Walaupun di belakang ini ada sebuah dalang, tapi kami tidak perlu menyebutkan. Dan juga buat seluruh pendeta-pendeta, kami berharap supaya tidak mengorbankan kami atau lari daripada tanggung jawab yang ada. Kami pun juga demikian, dan tanggung jawab kami saat ini melalui rekaman ini pula, dari rasa maaf kami ini, kami sudah membuat satu pernyataan untuk tetap hidup di dalam iman dan Islam. Dan melalui satu kesaksian kami ini, kami bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, hak lillahi ta'ala, bahwa inilah hati kami. Kami sekali lagi akan memperjuangkan hidup kami untuk mengembalikan orang-orang yang sudah kami kristenkan, dan kami akan mencabut seluruh kesaksian kami yang tidak benar. Saya berterima kasih atas teguran keras dari Ustadz Jafar Umar Tholib, juga kepada beliau Habib Rizik. Kami sangat berterima kasih, dan teguran itu adalah sebuah cambuk pelajaran yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam kesempatan yang terindah ini pula, kami juga mohon bantuan doa agar perjuangan iman dan Islam kami ini bukan karena sesuatu yang bersifat pura-pura, tapi kami ingin betul-betul berjuang iman Islam kami dengan hati yang tulus. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Besar hati kami untuk memohon maaf kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, dan kami tetap mohon dukungan doanya agar kami dapat melanjutkan perjuangan ini. Kami mungkin dapat mengakhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita pada waktu itu, saya disuruh minta untuk bersahadat memang, tapi saya tolak. Tetapi yang lainnya, karena pada waktu itu saya dikepung, itu bukan sedikit,
yang di depan rumah itu kalau 100 orang sudah lebih, yang di ruangan tamu itu sekitar hampir 60 yang mengelitari saya dan dia mendikte saya. Dan posisi anak saya yang paling ragil ini bersama kakaknya itu dibawa oleh orang FPI sampai 3 hari dengan tekanan kalau tidak menuruti atau menandatangani surat dari MUI tidak akan dipulangkan anak saya ini. Salah satunya yang saya bawa ini, yang ragil ini gitu. Ya, puji Tuhan, saya hambanya yang terkasih, saya Ali Makrus At-Tamimi. Apapun yang menjadi berita di luar sana itu hak seseorang berpandangan dan berpendapat. Tapi perlu diketahui mulai tahun 2004 hingga sampai tahun 2017 saya Ali Makrus bersama istri sama 5 anak saya tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus dan tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan yang Maha Tahu. Saya tidak mengadakan pembenaran diri dalam masalah ini, tapi saya ingin menyatakan sikap saya bahwa sampai detik hari ini, insya Allah sampai husnul khatimah, saya tetap melayani Yesus. Ya, saya bukan di luar Yesus, saya murid Yesus, tetap jihad fil sabilillah di dalam jalan Tuhan Yesus. Saya anaknya, saya hambanya, saya sahabatnya, siap berjihad. Mati pun saya juga sudah siap, karena anak-anak saya sudah besar. Saya tetap akan berjalan dalam jalan Tuhan. Biarlah ucapan saya ini bukan saja sekedar disaksikan para hamba-hambanya di sini, tapi akan saya pertanggungjawabkan di fid dunya wal akhirat. Akan saya pertanggungjawabkan sampai akhir hayat saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tanggal 16 Oktober saya Joseph Paulsan telah menjadi saksi bahwa saudara kami Ali Makrus At-Tamimi telah kembali ke dalam komunitas kerajaan Allah dan siap untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, baik atau tidak baik waktunya dan apapun resikonya. Win the loss at any cost, berapapun harganya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Selamat bergabung kembali, Pak.